Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna dengan NIM 240744127. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Zikri Wahyuji STMkom. Jadi pada sel pertama ini saya melakukan mohon Google Drive melakukan Google Drive ke Google Colab. Tujuannya ini untuk supaya file hasil training seperti model checkpointnya dan catatan-catatan epoch yang tersimpan permanen di Drive, supaya dia tersimpan permanen di Drive dan bukan hanya di storage sementara Colab saja. Nah, makanya saya buat dia mount Google Drive ke Google Colab. Jadi pada sel kedua di bagian ini saya mengimport library untuk pemrosesan citra pakai OpenCV, terus manipulasi data menggunakan APY, visualisasinya yang pakai Matplotlib, pembagian datasetnya di sini ada training test split serta library deep learning TensorFlow Crush untuk membangun CNN-nya. Jadi hasil dari sel ini improvement siap dipakai supaya dan kedepannya tidak error. Jadi kita bisa langsung menjalankan code-code selanjutnya karena sudah mengimport library yang dibutuhkan. Jadi pada sel ini, di bagian ini saya menyiapkan folder khusus Google Drive untuk menyimpan hasil training dan dibuatnya folder otomatis jika belum ada, sehingga proses penyimpanan checkpointnya tidak gagal karena folder belum tersedia. Jadi hasil yang diperoleh sehingga checkpointnya dapat disimpan, sehingga checkpointnya menyimpan file model dan progress trainingnya. Nah, pada sel ini memuat data SIPAR 10-nya. Datasetnya dari 10 kelas objek dengan data training dan data testnya. Hasilnya diperoleh bahwa dataset berhasil dimuat dari variable training, ini hasil outputnya. Nah, terus pada bagian ini, training dibagi menjadi data training dan data validation sebesar 10%. Jadi validation ini dipakai untuk memantau performa model selama training, sehingga kita bisa mendeteksi overfitting atau tidak. Nah, kemudian pada bagian ini menampilkan bentuk data untuk memastikan format input CNN-nya benar tidak. Nah, hasil yang diperoleh biasanya menunjukkan gambar berukuran 32 dikali 32 dengan 3 channel RGB dan jumlah data sesuai hasil splitnya. Nah, hal ini memastikan tidak ada kesalahan dimensi sebelum masuk ke processing dan modelnya. Nah, pada bagian ini kita menampilkan beberapa contoh dari SIPAR 10 untuk memahami karakteristik datasetnya. Hasilnya terlihat bahwa resolusi gambar kecil dan objek bervariasi, sehingga CNN dibutuhkan untuk mengekstrak fitur visualisasi dengan baik. Nah, terus pada sel ini, pada tahap ini saya melakukan normalisasi menggunakan mean dan standar deviasi dari training set. Tujuannya agar distribusi data stabil sehingga training lebih cepat, konvergen dan gradient lebih terkontrol. Nah, sedangkan pada tahap ini labelnya diubah nih ke one hot encoding agar sesuai dengan output softmax 10 kelas. Nah, jadi hasil yang diperoleh di sini, label sekarang bentuknya jadi vektor, jadi panjangnya jadi 10 vektor, sehingga loss categorical current entropy-nya dapat menghitung error klasifikasinya dengan benar. Nah, di sini data generator di bagian ini menerapkan augmentasi data untuk memperkaya variasi data training. Misalnya rotasi kecil tuh, garis dan flip. Tujuannya ini untuk mengurangi overfitting karena model melihat variasi datanya lebih banyak. Hasilnya jadi trainingnya menjadi lebih robust dan performa validasi biasanya lebih stabil juga. Nah, pada bagian ini saya membangun CNN bertingkat untuk ekstrak fitur convolutionnya, sehingga batch normalisasinya untuk stabilisasi training, pooling untuk mereduksi dimensi fiturnya, drop off untuk mengurangi overfitting, dan dense softmax-nya untuk klasifikasi 10 kelas. Kemudian, di sini ada hasilnya model summary. Di sini saya menampilkan ringkasan arsitektur model, termasuk jumlah parameternya dan output shape tiap layernya. Nah, jadi hasil diperoleh atau hasilnya di sini terdapat informasi lengkap struktur CNN yang bisa dipakai sebagai bukti model
yang benar-benar membangun untuk klasifikasi sifar 10-nya. Nah, kemudian pada ini tahap training model. Nah, pada bagian inti training ini, parameter utamanya adalah bed size-nya 64 dan epoch maksimumnya 300. Tetapi training dapat berhenti lebih cepat karena saya menggunakan early stopping juga. Pada bagian ini juga diterapkan mekanisme penyimpanan ke Google Drive agar proses tidak hilang. Jadi output yang diharapkan setelah training adalah file checkpointnya tersimpan dan status tampilnya true pada bagian pengecekan akhir. Dengan sistem ini, jika runtime terputus, training bisa dilakukan dari epoch terakhir. Jika training selesai, maka tidak perlu mengulang lagi. Intinya, setelah training berjalan, notebook akan menyimpan model dan progresnya. Nah, di akhir shell, saya melakukan cek status filenya. Jika semua bernilai true, berarti checkpoint dan progress training sudah tersimpan dengan aman di Google Drive. Jadi kita nggak perlu lagi nge-training. Kalau seandainya runtime-nya berhenti, bisa dilihat di code ini. Nih, di code ini. Nih, status filenya checkpointnya folder true. Kalau true berarti sudah selesai semua. Terus pada bagian visualizing the learning ini, pada sel bagian ini menampilkan grafik loss dan akurasi untuk training dan validasinya. Jadi dari grafik ini kita bisa menganalisis nih, apakah modelnya overfitting atau tidak. Jika training loss-nya turun tetapi file loss-nya malah naik dan jarak train akurasinya jauh lebih tinggi, nah, dari file akurasi itu tandanya overfitting. Sebaliknya, jika train loss dan file loss turun bersama dan training akurasi serta file akurasi naik dengan jarak yang terlalu jauh, maka overfitting tidak signifikan dan model memiliki generalisasi yang baik. Dengan adanya augmentation, dropout dan early stopping, biasanya overfitting bisa ditekan karena training dihentikan sebelum file loss memburuk. Pada intinya, grafik loss, saya mengecek nih, apakah validation loss-nya ikut turun atau justru naik. Nah, jika validation loss naik saat training loss turun, itu overfitting namanya. Jika kedua turun dan stabil, berarti model generalisasi dengan baik. Pada grafik akurasi, juga sama. Jika train akurasinya jauh lebih tinggi dibandingkan validation akurasi, maka itu overfitting. Nah, kemudian pada di sel ini saya menguji modelnya menggunakan dataset yang tidak dipakai saat training. Hasil yang saya peroleh adalah nilai tes lossnya dan tes akurasinya sebagai ukuran performa generalisasi modelnya. Jadi, jika tes akurasi tinggi dan tidak jauh dari validation akurasinya, berarti model benar-benar belajar dengan pola dan tidak hanya menghafal data training. Di sini bisa dilihat hasilnya, tes akurasi dan tes lossnya. Nah, kemudian di sini, nah di ini saya menguji model pada gambar dari luar dataset sifar 10. Gambar ini diambil dari URL, di sini URL GitHub, dibaca menggunakan OpenCV, kemudian formatnya diubah jadi RGB, kemudian resize-nya menjadi 3232 agar sesuai dengan input model. Setelah itu gambar dinormalisasi menggunakan min dan std yang sama seperti data training agar distribusi inputnya konsisten. Jadi hasilnya model menghasilkan prediksi probabilitas dan kemudian diambil kelasnya dengan nilai tinggi. Nah, sehingga di sini image-nya sehingga output yang akhirnya adalah label kelasnya prediksi yang ditampilkan di layar. Di sini yang ditampilkan di layar truk, teman-teman. Truk, kemudian ini udah tahap akhir. Jadi sebagai kesimpulan, saya berhasil membangun CNN untuk klasifikasi sifar 10 dan menambahkan fitur checkpoint serta resume training agar proses pelatihannya lebih efisien dan tidak hilang saat runtime terputus. Nah, analisis overfitting ini dilakukan melalui grafik loss dan akurasi, sehingga performa akhirnya divalidasi melalui evaluasi data tes serta uji pada gambar di luar dataset. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.